Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, anak-anakku semuanya, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, panjang umur, nikmat semangat belajar dan lain-lainnya, ya. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat Allah kita tidak bisa hitung jumlahnya. Sangatlah banyak dan tidak akan mampu kita menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur sudah kita sampaikan kepada Allah. Jangan lupa juga kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita, Nabi yang telah membawa perubahan dari zaman yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan kebodohan, membawa perubahan menjadi zaman yang penuh dengan keilmuan terang benderang hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan hari ini kita belajar secara jarak jauh atau PJJ, ya, secara online, namun tidak mengurangi rasa semangat kita dalam menuntut ilmu. Ya, kita ketahui bersama anak-anakku semuanya, kondisi saat ini, ya, dikarenakan cuaca atau curah hujan yang sangat lebat sampai tahap ekstrim, ya, level ekstrim, sehingga pemerintah menganjurkan atau memberikan pilihan kepada kita, kepada anak-anak semuanya, memberikan arahan untuk belajar dari rumah demi keselamatan dan kesehatan anak-anak semuanya. Pada hari ini Pak Amar akan menyampaikan materi tentang malaikat dan nanti akan berkelanjutan dengan materi gaya hidup bersih atau gaya hidup sehat. Nah, Allah telah menciptakan malaikat. Jumlahnya ada berapa ya? Berapa? 10. Ya, 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui. Tapi dalam penciptaannya Allah tuh telah banyak menciptakan malaikat. Ya, banyak sekali, kita tidak bisa menghitung jumlahnya ya. Namun yang kita ketahui atau kita imani, ya anak-anakku semuanya, terlebih yang kita pelajari di dalam buku agama Islam, ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Nah, hari ini fokus kita belajar atau mengenal malaikat Mikail. Nah, siapa yang kenal sama malaikat Mikail? Siapa yang tahu tugasnya? Iya, apa tugasnya? Oke, betul. Tugasnya adalah menurunkan hujan, mengatur rezeki, dan memberikan pengaturan terhadap pepohonan dan segala macam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan nama malaikat Mikail loh di dalam Al-Qur'an, ya, yaitu di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 98. Yuk sama-sama kita awali dengan membaca Al-Qur'an dengan menyimak bacaan Pak Amar Al-Baqarah ayat 98 yang menyebutkan nama malaikat Mikail. Baik, dengarkan berikut ini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق الله العظيم. Artinya, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Al-Baqarah ayat 98. Nah, sudah jelas ya anak-anakku semuanya, nama malaikat Mikail disebutkan di dalam ayat ini loh, ya. Jadi, kita harus makin yakin dan beriman kepada malaikat dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika malaikat Mikail Allah tugaskan menurunkan hujan, kok terjadi banjir di mana-mana ya? Kok terjadi bencana alam, banjir ya, dan segala macam ya. Kenapa bisa terjadi itu semuanya? Nah, banjir itu disebabkan oleh ulah manusia yang tidak menjaga lingkungannya dan tidak merawat lingkungan sekitar. Nah, coba sebutkan contohnya yang dapat menyebabkan banjir apa saja? Tuh, betul. Membuang sampah sembarangan. Itulah poin utamanya. Kedua, apa lagi? Ya, menebang pohon sembarangan ya, apalagi menebang hutan sembarangan itu ya, bisa menyebabkan banjir dan longsor ya. Dan kedua itu merupakan faktor besar ya, yang terutama adalah membuang sampah sembarangan. Ketika kita membuang sampah sembarangan, yang terjadi adalah saluran airnya menjadi mampet sehingga air tidak bisa mengalir dengan lancar, meluber ke jalanan sampai ke sekolahan loh, ya kan? Sekolahan pada banjir, ya itulah disebabkan oleh buang sampah sembarangan. Untuk itu, marilah kita sebagai umat muslim, orang yang beriman, terus menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Ya, mandi, ganti baju, ganti pakaian yang bersih, ya, supaya kita terhindar dari penyakit. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hamba-hambanya untuk menjaga kebersihan, dan Allah mencintai kebersihan dan keindahan. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan kita untuk selalu menjaga kebersihan. Ya, kita ketahui bersama atau huru syatrul iman. Kebersihan merupakan bagian dari keberimanan, atau kita jelaskan adalah orang beriman harus menjaga kebersihan ya. Dengan menjaga kebersihan, pertama keuntungannya adalah lingkungan kita menjadi indah, bersih, nyaman. Kedua, kita terhindar dari penyakit ya, dan bencana alam. Ketiga, Allah menjadi sayang sama kita karena kita menjaga lingkungan dan mentaati perintah dan aturannya ya. Itulah dua materi pada hari ini tentang malaikat dan berkesinambungan dengan gaya hidup bersih. Nah, secara singkat seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit ya, bisa diambil hikmahnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila Pak Amar dalam penyampaian kurang tepat atau terlalu cepat dan sebagai mana lainnya. Nah, kalau ada tugas dari Pak Amar, nanti Pak Amar akan berikan secara terpisah dari video ini ya, baik di WhatsApp ataupun di media sosial lainnya, nanti Pak Amar akan infokan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.